Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Nurfadila. Saya dari Prodi Studi Pendidikan IPA dengan NPM 24069124014. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi lembaga pendidikan. Kita akan membahas bagaimana lembaga pendidikan seperti sekolah diatur dan dikelola berdasarkan aturan resmi negara. Tujuannya agar semua proses pendidikan berjalan terarah, teratur, dan mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. Lalu ada pengertian organisasi lembaga. Organisasi lembaga pendidikan adalah suatu sistem kerjasama antara sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Tujuan utamanya agar proses belajar mengajar berjalan teratur, efektif, dan mencapai hasil yang diharapkan. Bayangkan, sekolah seperti sebuah tim yang ada di dalamnya. Setiap tim punya anggota peran, ada kepala sekolah, guru, tata usaha, dan siswa. Semua bekerja sama agar kegiatan berjalan dengan lancar. Nah, itu yang dimaksud dengan organisasi lembaga kependidikan. Lalu ada dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang 1945 Pasal 31. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar negara, mengusahakan satu sistem pendidikan nasional untuk mencerahkan kehidupan bangsa. Nah, yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau disingkat Sisdiknas, mengatur penyelenggaraan pendidikan nasional, menetapkan peran, hak, dan kewajiban seluruh unsur pendidikan. Nah, yang selanjutnya ada unsur dalam organisasi lembaga. Yang pertama ada kepala sekolah atau pemimpin, yaitu bertugas mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sekolah. Yang kedua ada wakil kepala sekolah. Tugasnya yaitu membantu kepala sekolah dalam bidang tertentu, contohnya kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada guru. Guru adalah sebagai pusat melaksanakan proses pembelajaran dan membimbing siswa. Nah, yang keempat ada tenaga kependidikan atau tata usaha, yaitu tugasnya menangani administrasi, keuangan, dan data sekolah. Semua dikelola oleh tata usaha. Yang kelima ada siswa, yaitu sebagai peserta didik dan pusat kegiatan belajar. Yang keenam ada komite sekolah atau yayasan, yaitu memberi dukungan moral, material, dan kebijakan untuk kemajuan lembaga pendidikan. Selanjutnya ada fungsi organisasi lembaga pendidikan. Ada 5 poin fungsi organisasi lembaga pendidikan. Yang pertama, mengatur pembagian tugas antara anggota agar tidak tumpah lindih. Yang kedua, meningkatkan koordinasi antara bagian-bagian dalam lembaga. Yang ketiga, membantu mencapai tujuan pendidikan dengan efisien. Yang keempat, membangun kerja sama antar warga sekolah. Yang kelima, menjamin kelancaran administrasi dan kegiatan belajar. Fungsi organisasi seperti peta jalan dengan pembagian tugas yang jelas. Setiap bagian tahu apa yang harus dilakukan agar tujuan sekolah tetap tercapai. Lalu ada tujuan organisasi lembaga pendidikan. Setiap organisasi pasti punya tujuan, di antaranya yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan, mewujudkan suasana belajar yang kondusif, membentuk peserta didik yang berpengetahuan, berakhlak, dan berkarakter. Lalu, mendorong partisipasi semua pihak dalam penyelenggaraan pendidikan. Lalu ada pengelolaan dan pengawasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, pengelolaan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Sekolah memiliki otonomi dalam pengelolaan dengan akuntabilitas publik, akreditasi, dan evaluasi dilakukan untuk menjamin mutu pendidikan yang lebih baik. Lalu, pemerintah, pusat, dan daerah melakukan pengawasan sesuai kewenangan. Nah, artinya, sekolah tidak boleh membeda-bedakan siapapun. Semua warga negara berhak belajar dan masyarakat boleh ikut mengawasi agar mutu pendidikan terjamin. Lalu, kesimpulannya yaitu organisasi lembaga pendidikan dibentuk untuk mencapai sistem kerja yang teratur dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.
dengan dasar hukum Undang-Undang tahun 1945 dan Undang-Undang Sidiknas. Lembaga pendidikan berfungsi mengelola, mengawasi, dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.